Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin nama saya Najmi Fadlatul Musyafah dari jurusan Teknik Pertambangan dengan ujung NIM 018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian dap apung batubara atau biasa kita sebut dengan Cold Workability Study. Baik, lanjut saja langsung ke pembahasan. Nah, jadi pencucian batu bara itu memiliki prinsip dasar yang mana kita akan memisahkan batu bara bersih atau clean coal dengan batu bara yang kotor itu dengan memanfaatkan perbedaan densitas relatif. Nah, jadi dan prinsip kedua itu densitas relatifnya itu harus lebih besar daripada yang tenggelam. Yang mana memisahkan batu bara bersih dengan batu bara kotor itu dengan memanfaatkan perbedaan densitas. Nah, yang mana pencucian batu bara ini ialah salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar memenuhi syarat penggunaan tertentu dengan cara mengurangi kadar abunya atau kadar es pada batu bara. Nah, keberhasilan pencucian batu bara itu antara lain ditentukan dari tiga prinsip. Itu pertama ukuran butir, yang mana jumlah batu bara halus itu komposisi berat pada berbagai ukuran dan neraca material bagi setiap alat dalam pabrik itu mengenai ukuran butir. Dan yang kedua itu karakteristik ketercucian, yang mana jumlah batu bara halus itu komposisi berat pada berbagai ukuran dan neraca material bagi setiap alat di dalam pabrik. Dan yang terakhir itu pemilihan metode atau peralatannya. Nah, yang selanjutnya itu saat pengujian yang dilakukan itu berdasarkan prinsip perbedaan densitas, yang mana antara batu bara bersih dan batu bara kotor. Untuk menilai karakteristik ketercucian itu eh, antara lain berupa bagian dari batu bara yang memiliki densitas rendah, menengah atau tinggi, dan kadar abunya di setiap fraksi. Nanti kita buat fraksinya di 1,3 sampai di 2. Yang mana adapun tujuan uji endap apung itu ada empat. Yang mana pertama mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batu bara apabila dilakukan pencucian dengan medium yang berbeda. Dan yang kedua itu kita bisa mengetahui perolehan batu bara untuk fraksi tertentu. Jadi kita tahu tuh di setiap fraksi itu akan kita lihat berapa kadar abu yang akan kita buang. Yang mana ketiga itu mendapatkan berat jenis media yang paling baik untuk pencucian. Jadi untuk batu bara tersebut kita tahu tuh di mana densitas media apa sih yang paling baik untuk pencucian. Jadi kita tahu di fraksi mana yang paling bagus. Dan yang keempat itu meramalkan kesulitan mungkin dialami pada proses pencucian dengan menggunakan media tertentu. Jadi nanti kita di grafik saja. Nah, dan juga ada tahap-tahapan untuk pencucian ini yang mana pertama pengambilan contoh batu kita ambil, lalu kita melakukan analisis. Setelah itu kita melakukan uji sink atau float. Dan selanjutnya itu kita analisis kandungan abu dan belerangnya. Kita kadar es dan kadar sulfurnya kita analisis dan kita itu melakukan tabulasi dalam suatu data nanti dalam suatu Excel dan kita akan menggambarkan hasil dari pencucian tersebut ke dalam kurva. Ini kita tahu, kita lihat tuh dalam kurva, kita bisa tahu hasilnya gimana. Dan yang terakhir itu kita interpretasi kurva. Nah, di sini ialah ada prosedur uji endap apungnya itu yang mana pertama itu tuh mengenai densitas relatif, yang mana pengujian dilakukan di dalam densitas relatif misal 1,3, saya bilang tadi, berarti eh batu bara dalam densitas yang lebih besar dari 1,3 akan tenggelam, itu. Dan yang kedua itu fraksi terapung. Jadi fraksi yang terapung itu tuh ialah soalnya yang terapung kita ambil, kita keringkan, lalu kita timbang dan analisis kadar abunya berapa. Dan ketiga fraksi tenggelam. Yang tenggelam itu kemudian kita ambil, kita keringkan, lalu kita masukkan ke dalam cairan dengan relatif densitasnya yang lebih tinggi lagi. Lanjut ke tahap selanjutnya. Dan yang keempat itu ialah kita ulangi terus sampai batu baranya habis. Nah, air pengujian pada uji air rendah apung ini diperoleh suatu satu fraksi yang dikeringkan mulai dari yang terapung densitas rendah sampai dengan tenggelam sampai fraksi yang paling tinggi. Kita timbang di setiap fraksinya, lalu kita analisis kadar abunya, lalu kita gambarkan ke kurva. Nah, baik ini ialah alat peralatan uji endap apungnya itu yang mana eh, untuk fraksi lebih kurang dari 250 mm dan di antara 250 sampai di 83,3 mm itu alatnya. Nah, jadi di gambar ini kita lihat di sini bahwa di setiap tahapan itu tuh ada fraksi-fraksi dan di setiap ini ada yang tenggelam dan ada yang terapung. Itu kita analisis di situ. Dan ini sketsa panel untuk partikel halusnya. Nah, di sini cairan yang bisa dipakai itu tuh bisa disebut dengan media dan alat mengukurnya itu disebut hidrometer. Nah, media yang dipakai itu biasanya eh, per so retilen densitas relatifnya di 1,6, spirit itu di 0,7, bromoform di densitas 2,7 dan tetrabromatin di 2,9. Nah, jadi kita buat fraksi tuh di 1, dari 1,3 yaitu densitas batu bara
sampai di 2. Itu biasa kita buat. Jadi setiap fraksi-fraksi itu memiliki densitas yang berbeda dan memiliki media juga yang berbeda-beda. Nah, ini ialah data uji endap apung, ialah di 3 kolom. 3 kolom ini ialah soal yang bisa kita olah nanti datanya, yang mana dari relative density dari eh, di bawah 1,3 sampai di 2 lebih. Oke, kita balik langsung ke pengolahan. Nih, jadi ada 13 kolom, yang mana setiap kolom itu tuh ada tempatnya masing-masing, yang mana di satu itu fraksi densitas relatif ialah kolom 2 itu persen berat setiap fraksi densitas relatif. Jadi persen beratnya di setiap fraksi itu berapa, yang mana kolom 2 ini didapat dengan membagi berat setiap fraksi dengan jumlah berat keseluruhan fraksi tersebut. Jadi di kolom 2 ini kalian lihat nih, yang mana total keseluruhannya itu 100% di setiap fraksi-fraksi. Dan kolom 3 itu kadar abunya pada saat di setiap fraksi. Kalau 4 itu berat abu difraksi terapung dengan densitas pada densitas pemisah tertentu terhadap berat contoh total, yang mana rumusnya itu di kolom 2 itu dikali kolom 3 dibagi 100. Ini di kolom 2 bagi kolom 3 dikali 100. Itu untuk di kolom 4. Next kita ke kolom 5. Ya, kolom 5 itu mengenai kumulatif persen berat abu, yang mana kita peroleh dengan menjumlahkan nilai pada kolom 4 secara kumulatif. Jadi dari kolom 4 ini kita taruh di sini, ini kan nggak ada total nih. Jadi total saldonya itu ditambahin dengan yang sebelumnya, yaitu begitu juga seterusnya. Untuk kolom 6 ini, ya nilai kumulatif persen berterapung didapat dengan menjumlahkan nilai pada kolom 2 secara kumulatif. Jadi tinggal mindahin aja, tapi secara kumulatif tuh. Sini kita tambah itu sampai dengan total 100. Dan di kolom 7 persen kadar abu dari kumulatif fraksi terapung diperoleh dengan kolom 5 itu dibagi kolom 6 dikali 100, itu untuk di kolom 7. Dan di kolom 8 persen berat abu didapat fraksi terendap pada densitas pemisah tentu diperoleh dengan jumlah kolom 4 dikurang kolom 5. Jadi total seluruhnya itu dikurang kolom 5 gitu. Untuk kolom 9, untuk di kolom 9 kumulatif persen berat terendapan, yaitu yang mana 100 dikurang 100 dikurang kolom 6 itu adalah kolom 9. Ini kolom 9. Dan kolom 10 dan kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan, yaitu rumusnya kolom 8. Ini kolom 8 dibagi kolom 9 dikali 100. Itu semuanya dalam persen ya. Ini dalam persen ada gambar di situ. Kolom 11 ialah densitas relatif, sama kayak di fraksi di kiri, tapi ini fraksinya ada di perbedaannya. Di kolom 12 itu persen berat contoh yang densitas relatifnya terletak di antara eh, plus tambah 1 dan minus 1 dari densitas pemisahan. Ialah rumusnya itu kolom 6 dari RD 1,5 dikurang kolom 6 RD itu 1,3. Dan di kolom 13 terakhir itu kumulatif terapung dikurangi dengan setengah persen berat fraksi terapung. Yang mana rumusnya itu kolom 6 dikurang kolom 2 itu dibagi 2. Nih, dan setelah kita olah dari data pada Excel pada setiap kolom, itu kita interpretasikan untuk pencucian batubara ini. Yang mana pada bagian ROM itu awalnya S-nya itu kita lihat di 23,55. Itu jadi untuk mendapatkan clean cool di 16% itu kita ambil di fraksi 1,7 di sini nih. Di fraksi 1,7 ialah spotting relative density-nya itu yang bagus itu di 1,7. Saya mengambil 1,7, yang mana kita akan mendapatkan untuk batu bara itu 84,18%, dan yang kita buang itu dari total keseluruhan itu 15%. Dan as konten diskatnya itu kita dapat di sini, as konten diskat itu di pada kolom 10, yaitu 63,75 nih di kolom 10 dengan fraksi yang kita ambil tadi yaitu di 1,7. Ini di sini berarti 63,75 untuk S konten yang discard. Berarti separating relative density yang 1,7 tadi dan near density material itu kita dapat pada grafik. Ini ialah grafiknya. Itu kita dapat pada saat di bagian sini nih. Di bagian yang garis yang warna ungu itu ialah mengenai near gravity. Nah, near gravity ini kita ambil di sini nih. Kita kan ngambil di 1,7 nih, 1,7. Dan kita lihat di sininya pada grafik Y-nya itu berapa. Ternyata pas kita lihat di sini untuk di 1,7 itu 9,09. Yang mana 9,09 itu untuk separasinya itu di tingkat moderat atau sedang. Jadi
pada tingkat moderat dan sedang itu kita menggunakan jig saja, nggak harus menggunakan HMS. Mungkin baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.